Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di kuliah Native Mobile Programming ya. Masuk week 11 ya, masuk week 11. Materinya nyambung dengan yang kemarin, masih tentang external database. Jadi yang kemarin sudah download di Drive, ya saya update itu. Slide external DB di download lagi. Ya, di-download lagi. Jadi nyambung di bagian setelah kita selesai baca JSON ya, baca JSON, kemudian bikin tampilan card. Nah, itu masih ada sambungannya. Hari ini kita akan coba membuat like-nya. Jadi insert, update. Nanti insertnya untuk tugas yang dinilai. Jadi kemarin kita sudah bikin ini ya, datanya dari database eksternal. Ada semacam playlist gitu ya, playlist judul, kemudian ada subtitle, kemudian ada deskripsi, sama ada jumlah like. Nah, itu semua ada di tabel. Kemarin kita bikin tabel musik ya, musik DB nama database-nya, kemudian tabelnya tabel playlist. Nah, terus ada 3 data. Nah, jadi kemarin kita baca ini, masuk di API-nya sebagai JSON. Kalau kemarin di saya berarti ini localhost 87/musik get playlist ini ya. Ya, ini bentuknya JSON. Kemarin kalau mau lihat dengan enak kita bisa pakai JSON viewer. Ya, kalau mau lebih enak bacanya pakai JSON viewer. Biar kelihatan di sini ada strukturnya begitu. Ya. Langsung ya, jadi dibuka project yang kemarin, kita melanjutkan. Nanti masih pakai API lagi, dan API-nya yang pertama untuk update dulu, yaitu update like. Kemudian yang kedua nanti dicoba sendiri untuk insert, ya, untuk memasukkan data ke tabel yang tadi. Nah, ini kemarin kita sudah baca JSON-nya, kita pakai recycler view. Ya, tampilan card-nya kita juga sudah buat begini bentuknya. Nah, hari ini kita akan pakai volley juga, tapi untuk mengirim data. Nanti dari saat request kita kirimi data dengan parameter tertentu gitu ya. Parameternya kalau pas klik like kita kasih parameter ID. Jadi yang di like adalah data yang mana. Ya. Jadi di klik like, mungkin bentuknya kemarin kita nggak sempat untuk bikin seperti ini ya, nanti diperbaiki dulu. Jadi bentuknya tombolnya kemarin yang kita bikin itu yang bentuk biasa, button biasa begini. Jadi selain untuk ambil data request yang berupa JSON, aplikasi saat request itu juga bisa mengirimkan suatu data. Nah, untuk yang kita pakai nanti pakai POS ya, biar lebih secure dan nantinya lebih bisa dipakai di bentuk-bentuk untuk simpan data dan sebagainya. Meskipun sebenarnya bisa juga pakai GET ya, pakai GET lebih mudah teman. Sekalian kita belajar yang POS gitu. Yang dikirim nanti bentuknya ditaruh di sebuah hashmap namanya. Hashmap itu semacam
collection dari key sama value. Key-nya apa, value-nya apa, key-nya apa, value-nya apa. Dia akan dikirim bersamaan dengan request-nya dengan cara mengoverride get params. Jadi kita override get params, disisipkan hashmap di situ. Oke, kita langsung lakukan ya. Kita akan menambahkan volley di saat tombol like ditekan. Nah, ini kita perlu perubahan sedikit dulu. Karena volley butuh konteks objek, ya, maka playlist adapternya dia harus dapat mengakses konteksnya itu. Jadi untuk parameter kelas playlist adapternya kita tambahi parameter. Ya, kita tambahi parameter. Setelah itu saat manggilnya dot adapter kemarin kan recycle view dot adapter dikasih ini parameternya dikirim activity biar kalau kosong nggak error dikasih pentung-pentung application context. Jadi ini sebagai tambahan parameternya disiapkan. Kemudian pas manggilnya dikasih parameter context application context. Ya, karena nanti saat dipakai volley-nya butuh konteks. Kemudian kita akan tambahkan button likes di klik ya, send on click listener. Ya, ditaruh di on bin view holder. Jadi saat dibinding, ditambahi yang dibinding tadi ada salah satunya button. Ya, buttonnya diisi kan, di atasnya nanti sudah ada diisinya, diisi value dari apa kemarin, num likes ya, field num likes. Nah itu di set juga on click listener-nya. Di on click listener kita akan panggil volley. Ya, kita akan panggil volley dengan nama apa namanya? API-nya set likes. Ini kita belum bikin. Nanti di bagian terakhir setelah bagian Android Studio-nya selesai kita bikin API-nya. Ya. Ini nanti disesuaikan kalau misalkan pakai apa? Handphone ya ini di set dengan IP-nya komputer ya. Kemarin sudah dijelaskan juga. Nah, terus di saat ngirim ini kita harus juga mengirimkan semacam apa namanya parameter gitu ya. Semacam parameter. Nah, nanti dilakukan ini persiapan dulu, ini persiapan kalau sukses masuk sini, kalau error masuk sini. Ya. Jadi volley-nya kan dibikin, dimasukkan string request-nya. Kalau sukses masuk sini, kalau error masuk sini. Nah, terus kita tambahkan juga ID-nya. Nah, ini ID-nya. Di override fungsi get params. Kemudian kita bikin hashmap. Ada ID diisi dengan posisi. Karena ini string-string, maka ID-nya toString. .id toString. Ya. Nah, nanti kalau misalkan di tugas yang disuruh bikin sendiri, ya, ini juga begitu parameternya. Misalkan mau insert, diisi dengan subtitle, title diambil dari mana, subtitle diambil dari mana, param dari description diambil dari mana, param URL diambil dari mana, begitu. Jadi ini sekalian untuk persiapan ke latihannya nanti, latihan yang dinilai. Jadi tinggal nanti kopas bagian di sini, bagian agak panjang sih, bagian volley-nya nanti. Di situ sudah siap untuk memberikan parameter. Nah,
jadi tinggal modifikasi di bagian parameternya saja. Nah, itu sudah selesai di situnya. Kemudian kita nanti bikin API-nya. Ya, API-nya ya saya ini ConnectDB, kemudian mengupdate jumlah like ditambah 1. Ya. Sementara belum pakai pengecekan apakah saat ini orangnya sudah pernah like atau enggak begitu. Ya. Jadi diklik terus like, nambah terus ya. Sementara masih begitu karena nggak ada user ID dan sebagainya. Kalau sukses dikirimkan resultnya oke. Kemudian juga SQL-nya kita bisa cek SQL yang dijalankan apa. Ya, message-nya like updated. Kalau error kasih resultnya error. Ya, nanti bisa dicek saat kita mendapatkan apa kembali ya datanya kembali saat get apa tadi yang tadi kita sudah siapkan tadi saat di sini respon listener ya kita bisa dapatkan para apa JSON-nya di respon listener. Nanti kalau mau mengupdate jumlah like-nya bisa langsung di situ. Nah ini kita update jumlah like-nya. Ya. Tapi di sini nggak ngecek dulu apakah sukses atau enggak. Ini sudah otomatis sukses masuk sini, maksudnya parameter kembalian jadi nggak dicek di situ. Ya, bisa yang result-nya apa, SQL-nya apa nggak dicek di situ. Ya, jadi ini langsung ditambah saja. Kita sudah apa namanya yakin begitu kalau sampai di sini itu database-nya sudah terupdate. Ya, begitu. Jadi nanti untuk parameternya diceknya lewat logchat ini. Dimasukkan di logchat. Ya, it ini adalah kembalian dari volley-nya, di mana nanti bentuknya adalah kembalian yang berupa ini. Ya, kalau nggak ini, ya ini. Kalau sukses ya ini, kalau error ini. Ya, kita ceknya nanti lewat logchat. Terus disiapkan API-nya. Ya, tadi disiapkan API-nya, terus kita coba. Nah, hasilnya nanti diklik, ininya akan nambah. Begitu. Ya, sederhana, tapi kita masih fokus ke strukturnya, ya, struktur untuk mengirimkan request sekaligus mengubah data, ya. Termasuk nanti saat latihan dipakai lagi di situ untuk volley yang mengirimkan data tadi, ya dipakai di sebuah FAP, diklik muncul activity, kemudian saat submit manggil volley dengan parameter 4 tadi ini. Ya, parameter tadi yang tadi cuma ID, sekarang diisi 4. Ya, nanti akan lebih jelas saat kita selesai lakukannya. Oke, kita lakukan. Pertama yang ini dulu ya. Buka playlist adapter. Ini ya. Kurang besar ya. Ntar saya besarkan tuh. Gimana caranya? Tuh. Settingnya di mana ya? Apalah.
biasanya lebih besar dari ini. Kalau pas kita di lab ya, apa-apa. Kalau di Zoom mungkin lebih enak juga. Oke, masuk di sini kelas playlist adapter ditambahkan. Ini ya, masuk di sini. Parameternya kan cuma satu ini ya, dari sini ke sini. Ya, ini parameternya. Kita tambah satu parameter lagi. Itu taruh di situ. Namanya JETX, dia adalah sebuah kontak. Ya, ini ya dikopas, ditaruh di sini playlist adapter.kt. Saat bikin kelas ini parameternya masih satu, ditambahi parameter kedua tentang konteksnya. Ya, gitu. Konteksnya di Alt Enter ya. Terus karena ini ada dua parameter, berarti saat dipanggil, ya saat dipanggil ini adapternya ada parameternya. Saat dipanggil di fragment playlist, ya, dia pasti error sekarang ini. Dan ada merah-merahnya di situ karena ini ya parameter yang kemarin kan cuma satu. Nah ini ditambahi dengan activity opes saja ya, activity application contact. Sudah, jadi nanti volley-nya bisa menggunakan konteksnya ini. Oke. Jadi ini tadi ditambahkan di playlist adapter, kemudian ini pemanggilannya juga dikirimkan gitu konteksnya. Next. Masih kembali ke playlist adapter. Di bagian on bin view holder itu ditambahi set on click listener. Ya, playlist adapter lagi di sini ya. Di sini kan sudah ada button like, di set isinya. Nah, ditambahkan juga di situ on click listener-nya. Folder.p.button likes set on click listener. Nah, pas diklik kita akan pakai volley. Ya, pas diklik kita akan pakai volley, ada di bagian belakangnya. Dengan alamat ini, URL-nya set likes. Parameternya dikirim lewat post. Nah, kalau mau misalkan lewat get gitu ya, lewat get kan sebenarnya tinggal begini ya, dikasih tanda tanya ID sama dengan diisi apa begitu ya. Tapi biar lebih secure dan sekalian belajar untuk submit data yang lebih banyak, ini kan cuma ID saja. Kalau request ID saja kayak filter begini memang nggak apa-apa pakai get, tapi kalau sudah submit data biasanya pakai post. Jadi langsung kita belajarnya yang pakai post ya. Ya, ini volley-nya di Alt Enter juga. Kalau di saya service sum-nya itu pakai port lain, jadi saya begini ya.
di tempat 8007 di tempat kalian biarin saja kalau misalkan memang localhost saja. Kalau subnya localhost di lab, misalkan di lab kan 280 ya, di sini diganti jadi 280 begitu. Mungkin ada yang pakai 8080 juga diganti tambahin. Tapi kalau cuma localhost saja ya nggak usah ditambah apa-apa ya. Nah, ini khusus di saya 8007. Next. Disiapkan string request-nya untuk volley-nya tadi, kirimannya, sama responnya. Ya, ini kemarin juga sudah sebenarnya. Nanti di Alt Enter, hati-hati pilih yang, kan pilihannya agak banyak itu, respon ada banyak, request ada banyak. Dipilih yang volley. Kurang tutup. Ini tutupnya ini tutupnya holder. Kelebihan ya. Oke, string request, Alt Enter. Nah, yang ini mungkin pilihannya cukup banyak ya. Ini dipilih yang dari volley ini nih, Android volley. Respon juga begitu. Nah, ini respon yang volley juga. Mungkin disiapkan di bawah gini biar rapi. Nah, gini ya. Sebenarnya kalau dibaca di classroom lebih rapi ininya untuk PPT-nya. Ini karena di download jadi agak berantakan. Ini ya harusnya lebih rapi. Saya taruh di chat aja yang ini on click listener ya, mulai on click listener. Saya taruh di chat. Nanti kalau ada merah-merah di Alt Enter tapi pilih yang volley. Oke. Terus kita akan juga ngirim parameter ya. Ngirim parameter, kita akan tambahkan akan override ya. Saat di sini volley belum mengirimkan data ID. Biar bisa mengirim data ID kita mengoverride fungsi getParam. Ya. Langkah berikutnya adalah mengubah volley menjadi anonymous class biar kita bisa mengoverride getParam. Jadi ditambahi ini string request-nya menjadi objek. Ya. Dibikin kalau di Java namanya anonymous inner class. Ya, kalau di Kotlin disebut dengan object expression. Ya. Jadi nanti di sini dia bikin objek yang diturunkan dari string request. Karena diturunkan, maka kita bisa melakukan override di sini. Di sini akan punya body dan kita bisa melakukan override fungsi yang sudah ada di situ. Ya, begitu. Jadi ditambahi objek di depannya, kemudian setelah parameter-parameternya itu bisa ada bodinya, ditambahi bodinya. Oke ya, kita tambah objek di sini. String request objek titik 2.
Nah, di sini harus ada bodinya. Nah, begini. Di dalam bodinya ini kita akan masukkan parameter menggunakan hash map ya. Parameternya satu saja, yaitu ID. Nah, begitu ceritanya. Jadi ini nanti akan ikut dikirimkan saat volley-nya request ke sini. Saya kopas lagi aja nih ya. Untuk set on click listener-nya. Saya taruh di chat lagi. Ya. Nah, jadi ini nanti diambil lagi bentuk ini, bisa dikopas saat kita submit di project di latihan kalian. Submit, button submit untuk simpan, ini diambil, ya, dikopas, terus yang diubah mungkin ini URL-nya diubah gitu ya. URL-nya nanti mungkin kalian bikin apa? Add playlist gitu atau new playlist untuk nambah baru, add playlist.php. Terus yang diubah juga ini parameternya. Parameternya kalau di slide tadi 11 kita ada 4 parameter, subtitle, title, subtitle, description, sama image ya, image URL. Nah, itu ditambahkan di sini. Terus kalau ada sukses melakukan sesuatu terus mau ngapain, bisa ditaruh di sini. Ditaruh di sini, setelah sukses ini ngapain. Nanti saat insertnya selesai, misalnya kita bisa panggil apa semacam alat sukses menambah, nah itu bisa ditaruh di sini. Atau kembali, disuruh langsung kembali ke apa namanya form sebelumnya, activity sebelumnya pakai finish begitu. Ya, pakai finish. Kalau misalkan bikin activity, dia muncul di atasnya, kalau di finish akan balik ke belakangnya gitu kan. Nah, itu bisa nanti tampilannya terupdate lagi. Ya. Nanti kita bahas lagi. Ya, sementara ini dulu untuk menambahkan like. Ya, set like. Oke, dari sisi apa? Dari sisi Android Studio-nya sudah. Kita akan siapkan set likes-nya. Ya, ditaruh di musik, set likes PHP. Source-nya yang ini. Nah, ini source-nya, tinggal kopas saja. Ya, ini biasa kok. Ini connect database. Kemudian jika ID-nya ada, maka diupdate. Ya, ditambahkan numlex sama dengan numlex plus 1. Ya, kalau sukses maka ngirim JSON. JSON oke, kalau gagal JSON error gitu ya. Result-nya error. Nah, ini dibuat di suatu tempat, kita pakai Sublime saja. Mana Sublime saya?
sudah bikin ternyata kemarin. Ini. Ya, tinggal ditaruh saja itu. Ya, bisa kopas dari slide ya. Tinggal ditaruh saja, disesuaikan ininya. Kalau loginnya ada passwordnya ya ditaruh di sini. Saya taruh juga di chatnya. Ini tadi set likes, PHP. Oh, iya, kepalanya. Oke, terus dicoba ya, dijalankan. Sambil dilihat log chatnya. Di sini juga bisa. Chat param tadi namanya. Oke, ini terus kita klik yang ini sudah pernah dicoba yang bawah ya, yang dangdut. Klik. Nah, itu masuk di situ chat paramnya. Cuma kita belum update ini. Kita belum update di situ. Ya. Ini ya, kita sudah berhasil mendapatkan ini. Resultnya oke. Jadi mestinya di database juga bertambah. Cek database-nya. Yang dangdut ini di refresh. Nah, ini tambah jadi 1. Ya. Saya klik lagi. Klik. Nah, ini jadi 2. Ya, dicoba dulu ya. Ya, belum ada tambah apa namanya tampilan tambahnya. Tampilan tambahnya sebenarnya tambah sedikit lagi. Sekalian saja ya, nanti kita cek yang ada kesulitan. Sekalian masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini tadi message-nya sudah sama. Ditambahi ini yang bawah. Nah, jadi kalau sukses, playlist position-nya ditambah, terus dimasukkan di button likes.text. Ya, ini di copy saja, dimasukkan ke listener-nya. Masukkan ke sini. Nanti kalau ada error karena masih file, ini masih file gitu ya ini. Nah, itu bisa di alt ini, alt shift enter biar jadi var. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga pakai var. Karena ada perubahan maka butuh var gitu ya. Nah, ini bisa diklik aja. Untuk var. Nah, begitu.
Kita coba sekalian. Oke, ini di flip, ya itu tambah masuk. Ya, begitu ya, dicoba dulu. Kalau ada yang error silahkan. Saya istirahat sebentar. Exercise-nya bikin tambahan FAB ini bareng-bareng aja sampai menampilkan ya. Coba tambahkan vektor aset dulu yuk. Kita tambahkan bentuknya plus ya. Kalau mau bentuk yang lain juga nggak apa-apa sih. Tapi biasanya untuk FAB itu untuk nambah ya. Masuk di res, drawable, atau langsung aja di res, klik kanan, new vektor aset, tombol plus ya. Oke, add. Nah, tombol add. Ini tombol add. Oke, tombol add. Terus itu nanti ditaruh di fragmen playlist gitu ya. Jadi kita buka fragmen playlist. Ditaruh di bawah, di kanan bawah. Namanya FAB. FAB itu floating action button. Ya, di drag saja. Gambarnya pakai yang plus tadi. Kira-kira dari bawah berapa ya? Kok di situ? Kok ke atas saya? Oh, sebentar. Ini harusnya sejajar dengan mungkin di atasnya sini ya. Nah, di sini. Coba ditaruh floating buttonnya di sini aja, di atasnya playlist. Sebentar ya, saya cek dulu. Masih nggak mau ke bawah. Berarti dia agak ke sini. Agak ke sini. Bentar. Ditempatkan di sini ya harusnya ya. Ini kayaknya dia kena di belakangnya ini. Saya cut dulu. Harusnya kan di sini ya. Nah, ini di dalamnya constraint layout. Tadi itu kayak di dalamnya playlist. Ini benar nggak?
situ. Tambahkan di situ. Bawahnya ditarik, ditaruh di bawah. Kanannya ditarik, ditaruh di kanan. Terus kasih jarak mungkin 100 ya. Kebanyakan 32. Ininya mungkin 64. Nah, segini. Karena bawahnya nanti ada taskbar ya. Jadi agak tinggi. Sebentar dicek dulu. Di fragmen playlist, nah itu di situ. Kayaknya kurang ke atas juga ya. Saya tadi berapa? 64. Ya, bisa diatur-atur sendiri nanti di situnya. Mungkin ditambahi jadi 80 gitu ya. Udah. Untuk FEP-nya sebentar, kok ramai sekali. Lagi. Oke. Lebih tenang lagi sekarang. Sampai mana tadi? FTP-nya sudah. Dikasih ID FEP. Nah, ID-nya perlu. Dikasih ID FEP. Oke, sudah. Buat activity baru, namanya add playlist activity. Terus ditambahkan begini gitu ya. Nanti saya tambahkan 1 aja. Oh iya, ini celana di bawah atas ya, Mas. Biasa berapa orang? 2. Masih 2. Masuk di basic empty ya, empty activity. Namanya tadi add playlist activity.
Itu sudah ditambah layout. Saya tambah title saja, nanti sisanya kalian. Jadi saya tambahkan activity add playlist. Bentuknya itu teks yang kemarin itu teks yang ada captionnya. Yang ini teks input layout. Ya, nanti dibentuk kayak yang minggu lalu. Misalnya namanya title ya, txt title, nyambung ke atas, ke kiri, ke kanan. Oh sorry, txt title harusnya yang ini. ID-nya yang ini yang diisi. Ya, yang ini harusnya txt title. Tadi saya naruh di mana ya? Nah, ini yang txt title. Enggak kasih dua deh, satu lagi. Title sama subtitle, tapi tampilannya jelek-jelekan ya. Ini sejajarnya di sini. Atasnya ikut atasnya ini. Gimana? Wrap konten. Ini match parent. Nah, di bawahnya di situ. Terus kirinya sudah ikut tadi ya. Ini belum, kiri sama kanan. Ya, kasih tulisan apa? Ini adalah title. Jadi zoom dulu. Hint ya. Kemarin ganti hint itu ya. Mana hint? Mana tuh tulisannya? Oh, dari sini hintnya dia. Nah, ini dari sini. Ini adalah title. Yang ini subtitle ya, ID-nya. Hintnya subtitle. ID-nya txt subtitle. Ini saya 2 tok. Terus diisi button. Ditambahi button. Ya, ini dulu. Namanya misalkan button simpan. btn simpan. Udah. Terus dia akan dibuka saat on kliknya FIB. Ya, dibuka saat on kliknya FIB. Nah, on kliknya FIB itu bisa ditaruh di saat ini get view ya. Masuk di playlist fragment. Nah, itu mirip-mirip saat kita mengakses apa kemarin. Pakai objek V itu. Nah, ini kayak mirip-mirip saat kita mengakses recycler view begini.
kita bisa taruh di on, misalkan on create view. Ya, setelah V-nya dapat, kita ambil misalkan FBB, find by view, tipenya adalah apa tadi? Button apa namanya? Fab. F-nya apa tadi ya? Floating. Nah, floating action button r.id.fab ya. Begini. Terus saat diklik, set on click listener. Nah, di sini membuka activity. Membuka activity kalau di listener. Kalau di fragment itu pakai ini. Activity.start activity. Ya, sebelumnya dikasih intent dulu. Intent itu apa? File intent sama dengan intent kemarin apa ini this ya. This nama activity kita tadi add playlist activity. Ini ada kelasnya gini ya kayaknya ya. Ambil dari yang SpongeBob quiz itu. Sebentar saya bukakan. Saya juga nggak terlalu apa. Belakangnya itu ada sesuatunya gitu. Classwork di bagian multi activity yang di sini. Di bagian intent. Ya, mau membuka intent baru. Nah, ini kayaknya. Main activity titik kelas titik Java. This please activity kelas Java. Ya, ini ya. Oh, ini harus ada tanda tanyanya di sini berarti. Tanda tanya atau petik-petik. Gini ya, sebentar. Kenapa ini error? Konteks Ivan Android. Oh, this-nya ini bukan this. Ini adalah activity. Nah, ini activity. Terus activity dot apa tadi? Start activity intent. Ya, gini ya. Saya coba dulu, kalau berhasil saya taruh di chat. Ini ditaruh di on create view. Ya, tapi tadi ditaruh dulu FIP-nya sama bikin dulu add playlist activity-nya.
Oke, fragmen ini ambil dari datanya Justin tadi, agak lama ya dari server soalnya. Terus di FTP-nya diklik, nah itu masuk ke situ, ya masuk ke formnya. Sudah berhasil. Ada cancel ya, cancel itu untuk nutup. Nah, sekalian ya cancelnya lupa. Ini saya taruh dulu deh. Ini ditaruh di sebelumnya return view. Di on create view. Ya. Terus button cancelnya pakai manggil finish. Ya, button cancel manggil finish, button simpan nanti manggil volley, habis selesai finish itu. Oke, yang ini dulu. Activity playlist tadi ada cancelnya juga biar menutup. Ini saya tulis cancel, btn cancel. Tulisannya mana teksnya? Ini ID. Cari aja teks. Ini cancel. Ya, ini simpan atau submitnya. Nah, yang cancel diisi dengan finish. Begini caranya. Add playlist activity. Nanti bikin on apa? btn simpan, on klik listener, itu nanti manggil volley di sini ya. Panggil volley dengan parameter apa tadi? Title, subtitle, description, nanti ditambah tambahan textbox untuk description sama image URL. Ya. Panggil volley dengan parameter. Ya. Siapkan juga API untuk simpan data baru. Nah, saat selesai, saat finish, panggil finish. Nah, panggil finish itu nanti dia akan memanggil on resume. Akan memanggil on resume. Ya, jadi pembuatan list, card list, pembuatan card list, daftar cardnya ditaruh juga di on resume. Jadi habis simpan, biar waktu tutup, habis simpan kan nutup. Nah, setelah tutup, datanya langsung kelihatan kalau terupdate. Ya, karena kemarin kita bikin pemanggilan listnya itu di on create, ya nanti dipindah ke on resume. Gitu. Atau kita bikin dulu ya ininya.
biar langsung nanti tinggal bikin volley-nya saja sama API-nya saja. Di apa tadi? Playlist adapter ya. Bukan di playlist fragment. Nah, ini kan on create-nya kan manggil volley ini kan. Nah, ini kita pindah aja biar nanti bisa dipanggil juga di on resume. Pemanggilan volley kita taruh di misalkan sebuah fungsi baca data begitu. Ya. Jadi tadi volley yang untuk get playlist ya, mulai volley-nya sampai dengan bawahnya add string request di paling bawah itu dipindah ke baca data sehingga kita bisa panggil di sini dari pertama langsung baca data sama saat on resume. Ini on resume. Nah, on resume juga baca data. Cuma sebelum baca data harusnya yang kita tambah di update playlist, kan di update playlist itu kan nambahi card gitu ya. Nambahi apa? Array ya. Mana update playlistnya. Nah, ini playlist.add. Nah, ini harus dikosongkan dulu. Dikosongkan, terus dibaca, terus diisi lagi. Pas resume dikosongkan dulu, kemudian dibaca, diisi lagi. Jadi ini harus di clear dulu. Ini. Ini juga di sini nggak terlalu penting karena waktu create masih kosong. Di sini yang penting di on resume. Nah, playlist.clear. Di sini juga nggak apa-apa sih, cuma dia masih kosong juga. Ini ya, on resume. Jadi nanti saat sudah selesai simpan, dia akan langsung membaca datanya lagi, kemudian tampil lagi data yang jadi sudah ditambahkan. Ya, ini sudah siap untuk rilis fragmentnya. Tinggal kita tambahkan volley untuk nambahi data. Ya, volley untuk nambahi data yang ada di add playlist activity tadi. Ditaruh di sini. Ini tugas kalian ini sama bikin API-nya. Ya, kalau sudah selesai pakai panggil finish ya. Tadi kalau finish itu begini caranya. Kalau button cancel set on click listener. Ya, ini tinggal sini aja finish. Itu. Begitu juga di sini nanti kalau sudah selesai nambah data finish, dia nanti akan nutup activity-nya, akan resume, masuk ke resume yang siapa yang manggil activity ini tadi. Jadi datanya akan diambil kembali. Nah, ini saya coba dulu. Jalan langsung. Nah, klik dulu. Nah, ini plus cancel. Nah, akan kembali ke sini. Dia manggil on resume.
Jadi kalau yang tadi misalkan ini simpan, ya ini disimpan, datanya masuk, terus finish, setelah selesai dapat kiriman bahwa API-nya sudah selesai dijalankan, dia akan nutup, datanya akan baru, akan ada tambahan data baru. Ya, gitu ya. Ini tinggal kopas saja dari volley yang tadi kita pakai untuk kirim likes ya. Jadi tinggal kopas dari mana tadi? Volley yang di volley-nya di adapter tadi ya. Nah, di sini. Nah, tinggal ngopas dari sini. Key yang di sini sampai key add string ini diambil, ditaruh di sini. Nah, begitu. Ya, tentu saja ininya diubah, bikin API baru, kemudian yang dikirim, ininya mungkin tinggal finish begitu saja. Setelah selesai, finish. Nah, sudah selesai finish. Yang perlu diperhatikan hanya ini. Ya, ini. Sama ini. Parameter-parameternya jadinya misalkan title diambil dari apa tadi, txt title dot text to string ya. Subtitle juga sampai 4 ya tadi ya. Title, subtitle, txt subtitle, terus ada description ya, ada description sama ada image. Yang ini tadi kalau sudah selesai masuk ke sini, nulis finish akan balik saja langsung ke yang pemanggilnya. JTX ini activity ya ini ya kayaknya. Dia kan dirinya sendiri. Ini ya. Atau this ini. Ya, this. Nah, begini nih. Sudah saya contohkan. Itu ya. Tadi terakhir saya chat FIP-nya ya. Sudah FIP sudah. On click-nya ini gampang ya. Dicoba sendiri. Bikin on click. Alamatnya disesuaikan. Saat ini diambil dari volley yang ada di likes tadi. Diambil dari playlist adapter. Ya. Tinggal manggil finish karena dia akan, kalau di sini kan sudah masuk datanya, manggil finish sudah di otomatis manggil resume. Tadi kita sudah siapkan on resume. On resume-nya akan baca data lagi. Nah, ini tinggal parameternya ditambahi sendiri. Sedikit sekali sebenarnya. Itu ya, disimpan, dibikin buat API-nya. API-nya untuk query insert juga gampang ya. Insert into ID nggak usah karena dia auto increment. URL ini nantinya kalau pas ngisi coba cari URL suatu gambar begitu di internet. Ya, tapi kalau untuk nyoba-nyoba bisa dikasih string biasa dulu. Paling nanti
di dalam card-nya, ya di dalam card-nya paling kosong gitu gambarnya, nggak apa-apa. Yang penting datanya masuk dulu. Only Zoom-nya sudah jalan banyak. Jadi berulang-ulang tadi. Sebentar. Habis cancel kan on resume. Kok ini tetap banyak? 1, 2, 3. Oh enggak. Gitu ya. Silahkan dikerjakan.